kabar? Semoga kalian selalu makin baik ya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Mavella Nail and Lash. Oke teman-teman, nah ini adalah kondisi tangan customer sebelum di manicure ya teman-teman. Ini udah pendek-pendek dan mau dipasangin dengan fake nail, jadi teman-teman biar kelihatan lebih panjang gitu ya. Tapi requestnya sih nggak mau terlalu panjang. Oke teman-teman, kita mulai ya dengan aplikasiin dulu nih buat pelembut kutikula, buat step awal manicure ya teman-teman. Nah ini diolesin di pinggir-pinggiran kuku atau di bagian kutikula samping biar lebih lunak dan mudah untuk kita bersihkan ya teman-teman. Ini dioleskan ke semua jari ya teman-teman. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu dikit juga teman-teman. Ini aku pakainya yang bentuknya aja teman-teman. Sebenarnya aku lebih suka aplikasi ini itu pakai yang bentuknya tuh kayak air gitu, aku lupa cross apalah itu, made in USA. Itu dia tidak meninggalkan residu teman-teman, dan tapi di rumah ini aku adanya yang kayak gini, but it's okay teman-teman, fungsinya tetap sama ya. Oke. Step selanjutnya ini adalah ngedorongin kutikula yang tadi udah kita bersihkan dengan pelembut kutikula ya teman-teman. Nah ini dorongnya juga jangan terlalu lemah, jangan terlalu keras juga, karena itu nanti mempengaruhi dengan hasil manicure kita selanjutnya teman-teman. Ini kita guntingin kutikula yang tadi udah kita dorong-dorong dengan pusher ya. Dan ini harus telaten dan juga hati-hati kan. Takutnya ini nanti ngelukain kulit customer teman-teman ya. Ini juga aku pelan-pelan banget. Banyak banget teman-teman dari customer aku tuh yang kayak kebingungan sebenarnya kalau mau masang nail extension atau misalnya mau gel polish doang di kuku asli, itu perlu nggak sih manicure? Nah menurut aku itu perlu banget namanya teman-teman, harus pakai manicure ya biar tuh lebih awet nail art kita. Kebayang nggak sih kalian udah bayar mahal-mahal, kalian udah kayak udah cakep banget nih hasilnya, tapi ternyata dalam beberapa hari itu udah rontok teman-teman, ngelopek ya. Itu karena biasanya nggak di manicure dulu teman-teman. Jadi aku saranin bahkan di tempat aku teman-teman, kalian tuh harus namanya manicure dulu ya, nggak boleh nggak manicure gitu. Jadi semua step manicure itu untuk memperkuat nail art kita itu sendiri ya. Oke teman-teman, step selanjutnya ini kita motongin ujung kuku kita, kuku customer maksudnya teman-teman, itu sampai habis kayak gini ya. Nah ini fungsinya buat apa? Supaya ketika nih customer udah bosen teman-teman ya, dia mau ngelepas fake nailnya nih, itu lebih aman aja gitu, biar lebih aman teman-teman, nggak kepotong atau nggak potong, supaya dia tuh nggak patah sampai ke daging teman-teman, karena kepanjangan kukunya kan. Nah ini kita potong, pokoknya potong habis lah teman-teman ya, kayak gini semua kuku teman-teman. Dan kalian kalau misalnya mau pakai fake nail, usahain tuh diginin dulu, dipotong dulu teman-teman ya. Dan ini lanjut kita sedikit ngebersihin yang ada di dalam kuku teman-teman ya. Habis itu teman-teman ini kita kikir ya, kita bentuk kuku customer. Walaupun udah pendek teman-teman, ini tetap kita bentuk ya, supaya nanti kalau kukunya udah panjang itu ada bentuknya teman-teman. Kebayang nggak tuh udah panjang tiba-tiba ngejegerak kan, karena cuma dipotong diratain ujungnya doang kayak gitu. Ini pokoknya dibentuk teman-teman, dan requestnya adalah oval. Oke, aku bikinin oval teman-teman ya, kayak gitu. Nah baru habis itu kita buff teman-teman nih atasnya supaya lebih rata dan juga sedikit bertekstur. Nah yo, siapa yang katanya takut nih kukunya di buff? Nggak apa-apa kok, cuman di buff bentaran doang teman-teman ya. Ini tuh biar supaya lebih awet aja nail art kita. Nah habis itu dibersihin pakai brush. Nah selanjutnya teman-teman, ini yang penting juga kalau kita mau pasang fake nail, itu kita kasarin dulu permukaan kuku teman-teman, ini biar lebih awet. Karena ada aja teman-teman ya customer yang geragas, gimana sih teman-teman, pokoknya yang kayak dipakai fake nail tuh langsung copot, itu ada teman-teman ya. Nah itu karena nggak tau lah diapain lah, tapi intinya dikasih gini dulu teman-teman, dikasarin dulu kukunya atasnya biar dia tuh fake nailnya lebih awet lagi teman-teman ya. Nih diginiin, ini agak ngilu sih, tapi tenang aja teman-teman, aku tuh ngelakuinnya nggak secepat yang di video ya, karena di video ini aku percepat, aku paling kayak set gitu doang ya, biar agak sedikit bertekstur gitu teman-teman ya, biar sedikit kasar gitu teman. Selanjutnya ini kita aplikasiin base coat ya, aku nggak yang aneh-aneh kayak yang lain. Untuk di video ini aku pakein langsung base coat aja teman-teman ya. Dan ini itu dipakein itu di setiap kuku ya, di permukaan kuku.
dan ini harus diaplikasiinnya tuh rata teman-teman ya. Nah base coat ini kebenaran dia aneh teman-teman. Aneh. Ya aku beberapa pakai base coat itu dia teksturnya tuh cair teman-teman. Kalau yang ini tuh kental gini teman-teman ya, jadi bisa aku toel-toel gitu biar nggak celupin kuas berkali-kali ke botol teman-teman ya. Aku mau orang gitu temen yang suka praktis dan nggak ribet lah gitu. Nah ini dia, habis itu udah kita aplikasiin ya, dari kita aplikasiin si base coat ini. Habis itu kita masukin ke mesin UV, dikeringin selama 60 detik. Nah ini lanjut teman-teman, kita pasang fake nail satu persatu, dan sebelumnya ini udah aku cocokin dulu ukurannya ya. Dan ini aku kasih lemnya ini aku menggunakan lem cair teman-teman, nggak lem gel ya. Nah ini dipasangin satu persatu kayak gini, dan usahakan jangan ada gelembung di antara kita. Ya makanya jangan ada gelembungnya teman-teman ya, biar lebih awet aja gitu teman-teman. Nah yang sedikit-sedikit bleber itu di pinggiran kuku kita bersihkan dengan ujung pusher teman-teman ya. Nah ini semuanya kita pasangin fake nailnya, dan kalau ini jempol biasanya tuh kurang cocok dengan fake nail yang ada, jadi kita bentuk-bentuk sedikit gak apa-apa. Nah ini sebelah kiri juga sama ya, udah kita ukur dulu teman-teman fake nailnya, baru habis itu kita pasang-pasang kayak gini. Nah ini agak sedikit ditekan-tekan teman-teman, dan kalau ada bleber dikit langsung bersihin aja nggak apa-apa. Nah ini juga jari tengah juga sama teman-teman, kita tekan-tekan ya. Ini tuh biar supaya lebih awet dan gak ada gelembung di antara kita. Nah ini dia, pasangin ya satu persatu kayak gini teman-teman. Dan enaknya pakai lem yang cair itu kita langsung tempel tanpa harus kita cure dulu. Nah lebih praktis kan teman-teman ya. Teman-teman ini yang sisa-sisa lem yang di belakang ini kita bersihin ya teman-teman. Nah lanjut teman-teman, nah ini kita potongin ya ujung kuku, karena requestnya nggak mau panjang, karena kakak cantik ini teman-teman itu adalah seorang ibu rumah tangga, jadi pengennya tuh yang nggak terlalu panjang. Dan ini ternyata teman-teman ada insiden teman-teman ya, jadi fake nailnya itu menurut aku nih kurang kuat, jadi aku ulangin pasangnya ya. Dan oke, kita diamkan dulu, kita potong yang lain supaya dia tuh udah lebih kuat lagi gitu teman-teman ya. Ini cepet kok lem cair mah teman-teman. Nah selanjutnya ini teman-teman, ini aku potongin pinggiran kukunya supaya dia tuh kayak lebih mudah untuk dibentuk-bentuk teman-teman ya. Ini requestnya mau oval kayak aku, pokoknya requestnya mau kayak kuku yang aku pakai saat ini teman-teman ya. Nah ini kita rapihkan aja dulu teman-teman ya, baru abis itu kita guntingin. Pokoknya semuanya kita guntingin pinggirannya supaya mempermudah kita saat pembentukan kuku ya teman-teman. Oh ya teman-teman, komen ya, aku mau tanya nih, soalnya nih kalian tuh lebih suka fake nail tuh yang kayak gimana ya, bentuknya tuh oval atau membentuk kotak atau segitiga atau apa nih? Dan kalian komennya di bawah. Dan sepanjang apa sih kalian sukanya tuh teman-teman? Aku sukanya tuh kayak yang 1 cm lebih panjang daripada ini aku nih, kuku asli aku. Karena kalau kepanjangan itu teman-teman rasanya kurang nyaman aja gitu ya. Nah step selanjutnya ini teman-teman, kita ada ini membuff kuku ya atasnya, karena mau kita kikir. Aku tuh lebih suka kalau di buff dulu teman-teman, biar kelihatan kukunya tuh ya. Karena kalau fake nail tuh biasanya bening, kalau di buff tuh biar lebih kelihatan, biar lebih rapi aja gitu ketika dikikir teman-teman. Nah ini kita ngikirnya itu kan mau dibentuk oval, jadi oke, kita lakukan sesuai request dari customer kita teman-teman ya. Nah ini tuh biasanya teman-teman yang agak susah tuh kadang kalau kukunya tuh terlalu pendek ya. Kalau panjang kayak gini teman-teman, ini enak banget buat dibentuk-bentuknya teman-teman ya. Nah jadi aku usahain teman-teman, aku himbau kepada customer, kalau mau di kotekin kayak gini kalian panjangin dulu aja kukunya. Kalau nggak kalian pakai fake nail kayak gini teman-teman, biar lebih cakep aja gitu teman-teman ketika dipasangin fake nail, ketika dipasangin nail art gitu ya. Nah ini jempol, biasanya aku tuh jempol tuh paling suka kalau jempol tuh nggak terlalu panjang, karena itu akan memudahkan kita ketika kita tuh mengetik ya teman-teman ya. Kalau terlalu panjang tuh susah teman-teman ngetiknya loh.
Itu sih pendapat aku ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian memang misalnya pengen requestnya tuh yang tonjol gitu ya dan kalian nyaman ya nggak apa-apa teman-teman, pakai aja sesuai dengan apa ya, selera kalian masing-masing lah gitu. Oh ya, kalian tuh lebih suka pasang fake nail atau langsung aja gitu teman-teman nail art di kuku asli? Komen di bawah ya teman-teman. Dan kalau aku lebih sukanya tuh sebenarnya di kuku asli teman-teman, tapi kuku asli aku tuh semenjak jadi salon tuh kayak agak susah buat panjang. Jadi ya jalan pintasnya adalah dengan cara ditambahin fake nail teman-teman kayak gini. Dan aku biasanya ngerjainnya tuh stepnya tuh sama kayak yang aku aku kasih tutorial di sini ya. Dan ini tuh udah awet teman-teman, bisa sampai 3 minggu bahkan lebih, tergantung dengan kalian masing-masing. Kalau aku tipikal orang yang pakai nail art itu 2 minggu 3 minggu tuh udah bosan teman-teman. Jadi aku ganti aja gitu dengan nail art yang lain, atau aku istirahatkan kuku aku gitu, karena biasanya kan kalau habis di nail art kayak gini kukunya tuh ada yang tipis teman-teman ya, kayak kuku aku. Terkadang ketika udah ngekikir kayak gini teman-teman, menurut aku tuh ada aja yang kayak kurang aja gitu, jadi aku buff ulang gitu biar kelihatan. Terus habis itu aku kikir lagi teman-teman kayak gini. Dan ujung-ujungnya ini teman-teman, ujung-ujung kukunya juga jangan lupa untuk di buff ya, karena itu bisa bikin kuku kita itu lebih bersih aja, dan juga nail artnya tuh lebih awet teman-teman. Baru kita bersihkan dengan brush kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini juga kukunya di atasnya tuh di buff semua teman-teman. Ini tuh biar supaya awet aja. Ini tuh tanpa pakai base coat itu bisa teman-teman. Aku tuh lihat ada yang tutorialnya tuh kuku asli dikasih base coat, fake nailnya juga dikasih base coat. Kalau aku nggak teman-teman ya, karena menurut aku kuku fake nailnya ini nggak dikasih base coat juga udah awet ke teman-teman, asalkan nah ini tuh diginiin, di buff dulu. Nah ini nah kita bakal pakai warna yang tadi ya teman-teman ya, warna hijau zaitun cat eye. Nih olesannya tipis-tipis aja teman-teman. Dan menurut aku nih cat eye-nya memang nggak bisa langsung tebal ya, jadi udah berlapis-lapis tapi tipis gitu teman-teman. Nah ini cat eye-nya itu kita dibikin di pinggir gitu teman-teman, kayak gini di pinggir kuku biar nyala ya. Jadi fake nail. Jadi kalau cat eye kayak gini teman-teman, itu nggak bakalan kelihatan mencolok banget kalau lihat dari depan, tapi kalau dari samping nanti dia bakal nyala banget teman-teman. Nah ini juga sama ya, tangan sebelahnya aku pakainya tuh sistemnya 2-2-2 2-2-1 teman-teman ya, biar lebih cepet aja ya. Nah ini masukin cure 60 detik teman-teman. Nah lanjut ini layar kedua ya, ini kita pakein teman-teman si cat eye-nya ini cat eye-nya cakep banget teman-teman. Aku ngeliat cat eye ini kayak permen gitu itu nyala teman-teman, cat eye-nya cakep, banyak yang kepengen, banyak yang nanyain cat eye ini teman-teman. Apalagi kalian yang suka warna hijau tuh pasti bakal suka banget sama cat eye ini. Oh ya teman-teman, kalau kalian tuh sukanya cat eye yang warna apa ya, dan mungkin kalian punya merek-merek tertentu, spill di komen ya teman-teman. Kelihatan gak sih teman-teman, ini cat eye-nya nyala loh teman-teman, ini warnanya cakep banget teman-teman ya. Ini salah satu cat eye favorit aku teman-teman warnanya. Ini juga sama, layar kedua buat di tangan kiri ya. Ini udah agak lebih nutup lagi walaupun masih nerawang teman-teman, jadi kemungkinan tuh bakal aku bikin sampai 3 layer ya, supaya lebih nutup lagi teman-teman kayak gitu. Nah ini pokoknya cat eye-nya itu kita pinggir-pinggirkan, baru habis itu kita setting dia supaya biar dia nyala teman-teman. Oke, ini layar ketiga ya. Ini sama teman-teman, olesnya tipis-tipis juga. Baru habis itu kita mainkan dengan cat eye kita. Nah ini teman-teman, makanya kenapa cat eye itu harganya tuh lebih mahal ya, ada biaya tambahan charge, karena memang ngebikinnya tuh juga ada teknik teman-teman, ada caranya supaya dia tuh biar lebih kelihatan lebih bagus gitu teman-teman ya. Kalau di aku teman-teman, cat eye kayak gini tuh kalian cukup nambahin 3.000 per jarinya aja ya teman-teman. Jadi semisal kalian mau bikin model kayak gini ya, 10 jari dengan cat eye begini, berarti kalian cukup tambahin uang 30.000 aja teman-teman ya. Dan itu nanti bakal ditambahin lagi sama harga base fake nail ya. Fake nail, mani, gel sama fake nail ini teman-teman itu 125.000 ya di aku. Berarti kalau kalian pengen bikin cat eye yang model kayak gini dengan fake nail,
itu kalian cukup bayar dengan harga 155.000 aja teman-teman. Gimana teman-teman, murah kan harganya teman-teman, ketimbang kalian kalau harus ke salon-salon besar itu wah nggak bakalan dapat teman-teman. 155.000 itu biasanya cuma buat warna base nya aja teman-teman, belum termasuk fake nailnya loh. Oke, buat yang mau ngotek di aku teman-teman, kalian bisa hubungin nomor WhatsApp ini ya, atau kalian datang nanti aja ke alamatnya tuh di Asrama Polisi Pasar Baru ya teman-teman. Pasar Barunya jangan Pasar Baru Jakarta ini Pasar Baru Tangerang teman-teman ya. Nah pokoknya nanti di WA aja kalau misalnya mau ngotek gitu, Kak bisa ngutek gak? Ini aku nggak bisa dadakan ya teman-teman ya, jadi emang harus janjian dulu ya, karena aku juga ada kerja di salon juga, jadi kalau mau ngutek harus booking dulu atau bikin appointment sama aku gitu ya. Oh ya teman-teman, ini aku tuh nggak cuman terima kayak home service saja ya, aku itu juga terima orderan press on nails teman-teman. Press on nails tuh yang kayak gini, mungkin ini belum terlalu familiar di kalangan orang banyak, tapi ini tuh cara simple kalian kalau pengen punya kuku cantik yang manis kayak gini teman-teman, tapi nggak perlu harus datang, jadi nanti itu bakal dikirim dengan pengiriman Gojek atau Grab atau yang semacamnya ya teman-teman. Jadi nanti tinggal di rumah tuh bisa dipasang kapanpun yang kalian mau. Nah di dalamnya itu udah ada free manicure kit ya. Jadi udah ada buat alat manicure, udah dikasih lemnya juga teman-teman, dan juga ada paduannya juga kalau misalnya mau pasangnya tuh kayak gimana. Kalau kalian masalah masih bingung, kalian bisa tanya-tanya. Kalian bisa tanya-tanya juga di WhatsApp yang tadi aku kasih tahu teman-teman ya, di situ nggak apa-apa, tanya-tanya dulu aja teman-teman. Kalau buat harga, desain dan yang lain-lain itu juga bisa, tapi tergantung dengan desainnya teman-teman. Pokoknya semakin rumit teman-teman, itu harganya akan semakin wah. Ya gitu. Nah nih kalian lihat ya teman-teman, ini aku suka banget sama cat eye-nya. Dia tuh cat eye-nya tuh nyala banget teman-teman, kayak gini ya, dan halus teman-teman ya, walaupun memang gak selalu sama cat eye yang kayak semacam moonlight dan juga cat eye glass bead ya teman-teman, tapi ini bagus banget teman-teman warnanya itu loh. Jarang banget ada cat eye yang modelnya tuh kayak gini. Nah oke teman-teman, ini kita hampir finish ya untuk ngaplikasiin cat eye-nya teman-teman. Nah ini tinggal jempol aja kayaknya teman-teman ya. Dan ini mohon maaf kalau misalnya dari tadi ya teman-teman, ini cahayanya tiba-tiba kayak terang banget, terus tiba-tiba jadi kayak balik lagi gitu ya. Nggak tahu kenapa teman-teman, ini aku juga baru nyadar ketika aku ngedit videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke step terakhir, yaitu memberikan top coat ya. Jadi biar supaya dianya tuh lebih awet dan shining ya, ini kita pakai top coat yang highlight teman-teman ya. Nah ini juga ujung-ujungnya itu kita tutup ya, supaya dia tuh juga lebih awet teman-teman ya, dengan top coat ini ya. Pokoknya ini step-step yang biasanya aku lakuin ya. Dan ini FYI, ini aku bikin videonya, aku edit lah teman-teman video ini tuh 2 minggu setelahnya ya. Dan aku masih dapat kabar dari kakak cantik ini kalau teman-teman fake nailnya tuh masih kuat teman-teman ya, dan masih bagus. Jadi oke lah gitu. 2 minggu itu menurut aku udah bagus buat masangin kayak gini. Awetannya tuh udah bagus teman-teman, 2 minggu. Dan masih sampai sekarang masih dipakai sama kakaknya. Jadi oke, aku senang teman-teman ya, karena ya memang awet teman-teman dengan step-step yang lebih simple kayak gini. Padahal teman-teman kakaknya itu udah sering banget bergulat dengan air ya, karena namanya juga ibu rumah tangga teman-teman, pasti nggak jauh-jauh dari air teman-teman. Dan ini masih awet menurutku, wah bagus ya. Ini namanya teman-teman membersihkan bekas-bekas yang biasa kan ada kayak bekas-bekas kikiran putih-putih kayak gitu ya. Ini kita pakai alkohol ya teman-teman ya, alkohol 70%.
buat ngebersihinnya ini ya, karena kalau nggak diginiin tuh bakalan berasa masih ada kayak putih-putihnya. Pokoknya ini tuh step yang wajib banget dilakukan sebelum kalian tuh mengaplikasikan vitamin ya teman-teman. Nah, dibersihin juga ini, kadang-kadang juga sampai ke telapak tangan. Dan ini kita olesin ya vitamin buat kuku dan juga pinggiran kuku ya atau kita sebut dengan kutikula teman-teman. Jadi kita aplikasiinnya itu jangan kebanyakan juga, pokoknya yang secukupnya aja teman-teman. Kalau setiap hari juga bagus teman-teman. Nah, kalau kalian mau teman-teman, aku juga bisa sediain kayak ginian vitamin ya. Harganya itu cukup dengan 20.000 aja teman-teman ya. Kalian bisa pakai ini buat setiap hari teman-teman kalau kalian mau. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye, sampai di video selanjutnya.